Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Assalam ala manittaba'al huda. Keselamatan itu bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Saudaraku, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nampak oleh diri kita maupun yang mungkin terlewatkan. Namun kalau kita hitung-hitung, sungguh nikmat yang itu terlalu banyak. Kitanya saja yang mungkin lupa dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bernapas ini, udara yang segar ini mungkin baru terasa nanti, atau ketika kita melihat saudara-saudara kita yang bernafas pun butuh alat bantuan pernapasan, butuh tabung oksigen. Sungguh kenikmatan itu baru terasa besar bagi diri kita ketika kita mungkin kehilangan kemampuan itu atau sulit mendapatkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita sebagai hamba, apa yang kita lakukan? Salah satunya yang bisa kita lakukan ya adalah bersyukur kepada Allah dengan segala daya upaya kita. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita mengingat satu doa yang ada dalam Al-Quran, yang Allah berikan itu, ajarkan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Satu doa untuk minta tambah sesuatu. Sepengetahuan saya, sepahaman saya, yang diajarkan kepada saya, bahwa hanya itu satu-satunya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk minta tambah. Kalau minta dapat mungkin yang lain ada, namun kalau minta tambah, ini khusus doanya dalam Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Tentu kita hafal lah tentang keilmu ini. Tentu kita tahu menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilm fardhah ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi seorang muslim maupun muslimah. Pada kita semua umat Islam ini wajib menuntut ilmu. Namun saudaraku, ingat, Nabi juga ajarkan kita satu doa yang mewanti-wanti kita berkaitan dengan ilmu. Apa itu doanya? Nabi menyampaikan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta ditambahkan ilmu, iya, namun kita juga berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat ini? Seorang mufti di zaman kolonial Belanda dulu, mufti di wilayah Betawi, wilayah Jakarta, wilayah Batavia, Said Hussein namanya, menulis sebuah kitab berhuruf Arab berbahasa Melayu. Judulnya Risalah Dua Ilmu. Ilmu apa yang dibahas ini? Ternyata yang ilmu dibahas di sini adalah dua ilmu. Ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang ghairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ada orang yang cari ilmu yang ia dapatkan ilmu bermanfaat. Alhamdulillah, inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada pula orang yang mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin ilmunya benar, tapi amalnya salah. Atau ilmunya salah, sehingga amal yang dia
dapati juga yang ia kerjakan itu ilmu yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran ya, ada satu surah yang kita baca berulang-ulang setiap hari. Apa itu? Al-Fatihah. Rukun dalam sholat kita membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada doa. Kita minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya jalan orang-orang yang pertama dimurkai, yang kedua sesat. Saudaraku, apa ini jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan-jalan orang yang sesat ini? Jalan yang dimurkai itu, jalan orang yang sesat dan orang-orang dimurkai. Pertama adalah orang-orang yang punya ilmu, namun dia tidak mempergunakan ilmu itu dalam amalnya. Betul ilmunya, tapi tidak diamalkan. Kita temukan orang sekarang tahu puasa itu wajib. Apakah dia puasa? Tidak. Dia tahu kalau korupsi itu haram, dilarang. Apakah dia hindari itu? Tidak. Dia lakukan. Dia dekati itu. Dia nikmati itu. Kita temukan. Dan yang melakukan itu seorang muslim. Ia tahu ilmu yang benar, namun amalnya tidak sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga ada orang-orang yang berniat baik. Diceritakan dalam Al-Quran itu, kaum Nasrani adalah orang-orang yang dulu diberikan ilmu, lalu ilmu itu disimpangkan oleh mereka, dijauhkan dari ilmu yang benar itu, sehingga amalnya, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, amalnya amal yang sesat. Itulah jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai, jalannya orang-orang sesat. Lalu kita minta jalan yang mana? Minta ilmu yang bermanfaat, lalu amalnya sesuai dengan ilmu yang benar. Itu siapa mereka itu? Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang engkau beri nikmat. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang saleh, dan jalannya para syuhada. Begitu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Naqib Al-Attas menyampaikan satu permasalahan utama dalam umat Islam, yaitu hilangnya adab. Adab itu apa? Adab itu menurut Syekh Naqib Al-Attas adalah tindakan yang benar. Tindakan benar itu bagaimana? Tindakan yang ilmunya benar, lalu amalnya benar. Kebalikan dari beradab adalah biadab. Biadab ini diambil dari bahasa Persia. Adalah orang-orang yang seperti tadi kita sampaikan, bisa jadi dia jalan yang orang dimurkai, bisa juga ia jalan orang-orang yang sesat. Bisa jadi dia ilmunya benar, namun amalnya salah. Maka ia tentu tidak beradab. Ada pula yang berniatnya mungkin baik, ingin beramal kebaikan, namun ilmunya salah. Ilmunya dia tidak miliki, sehingga amalnya itu tertolak. Amalnya itu salah. Rukunnya mungkin tidak sempurna. Kalau sholat mungkin toharohnya salah, toharoh ada yang terluput, sehingga tidak diterima amal-amal kebaikannya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu itu dengan baik dan benar. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita. Allah berikan jalan-jalan untuk kita mencari ilmu dan beramal. Mencari ilmu sudah berpahala, beramalnya sungguh mengamalkan ilmu itu jauh berpahala lagi. Dan jangan lupa ajarkan ilmu yang kita miliki. Demikian, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.